Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam ini, sebelumnya saya mohon maaf, sudah agak lama kita kurang komunikasi dan klarifikasi. Mohon pada kesempatan ini saya akan menyampaikan keluhan saya terkait miskomunikasi dan keluhan saya yang saya rasakan atas perkara yang merugikan saya berkaitan dengan keputusan, kebijakan, dan keputusan sepihak dan rekomendasi sepihak yang dilakukan secara serampangan oleh oknum-oknum pejabat di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo. Dalam hal ini adalah kepala sekolah di SD 03 Tambak Romo, diantaranya adalah satu, Saudari Supawatin, Saudara Dahlan Istanto, Saudara Sunarto, Saudara Subagi, Saudara Muhammad Sutopo, Saudara Daryati Ahmad, Saudara Sukowati Suudi, Saudara Sudarmadi, dan Saudara Sukowati tadi. Kami meminta dan menuntut sebuah peristiwa ini untuk digelar karena di dalam koordinasi dengan Inspektorat dan BKD terkait aksi serampangan dan melodrama yang mempermainkan perasaan dan nasib seseorang dan perampasan hak orang lain atas keputusan serampangan itu. Di sini jangan sampai terulang lagi dan negara untuk kepentingan pribadi, dan jangan sampai mengatasnamakan negara untuk kepentingan pribadi. Dari sini saya hanya mau klarifikasi dan menjelaskan kepada para pihak untuk dapat bertanggung jawab atas dampak rekomendasi dan farjaring atas perceraian sepihak yang berdampak sistematis yang mengguncang kedinasan sejak tahun 2011. Pertanyaan saya, ada apa sehingga dinas tidak kuasa menahan atau menolak perceraian yang dijanjikan oleh Saudara Jayus Setianto, waktu itu adalah kepala dinasnya, di mana MOU ini menolak sebelum adanya farjaring dilakukan atau diselesaikan. Jadi yang saya maksudkan adalah delik farjaring itu diselesaikan lebih dulu, baru keputusan perceraian itu menjadi bukti adanya farjaring itu. Tetapi tidak apa-apa karena perceraian yang direkayasa itu sudah terjadi, maka farjaringnya pun harus berjalan lagi. Bahwa apa yang disampaikan Jayus selama itu sebenarnya adalah suatu bentuk pertanggungjawaban yang tidak bertanggung jawab atas suatu perjanjian atau traktat, di mana dampak perceraian itu gerangan ada aroma yang tidak sedap. Dan dalam pernyataan Saudara Sutopo yang kami dengarkan beberapa pernyataan Sutopo, di mana Sutopo ini tahu-tahu menyampaikan tanpa ada penutupan kepada Saudara Supawatin pasca hilangnya IWW, yang menutup-nutupi dan menghalang-halangi pertemuan antara korban dengan pelaku sekitar 2 tahun, yaitu 2011 sampai 2012, vakum dan putus kontak. Dan hal itu akhirnya memicu sebuah perlawanan atau laporan di kepolisian, yaitu terkait 277 atau menyembunyikan anak dan istri seorang lain. Terus kami mendapatkan keterangan adanya posisi IWW itu dari Saudara Supawatin, dan anak saya itu waktu itu di dalam perlindungan di BPM atau Bribka Bambang Permadi di rumah Sri Tomo atau Tomo Tambak Romo selama beberapa tahun. Dan setelah ada indikasi kejadian itu, Saudari WW berpindah-pindah tempat atau kos-kosan di mana lagi, karena keterangan Saudara Sodik Mbelingi Jati mengatakan bahwa posisi Saudara WW
itu di rumah Sri Tomo Tambakromo. Dalam hal ini saya dan istri saya dipisahkan oleh suatu perkara atau suatu keadaan yang sebenarnya itu harusnya dapat dirembuk dan segera diselesaikan, namun karena ada intervensi di pihak ketiga yaitu yang membawa kabur ini jadi permasalahan. Ini seharusnya dapat dipilah permasalahan ini mana yang aturan norma etika PNS, mana yang kepentingan pribadi dan mana yang urusan keluarga, dan itu harus didiskusikan, didiskualifikasikan. Dan Supawaten pun mempersulit daripada keterangan dan saya tanya baik-baik, hanya jawabannya Saudari Wiwi minta inah dan menyatakan saya tidak bisa menemui Saudari Wiwi selama 2 tahun pertama. Kalau tetap bersikeras maka saya akan dibunuh oleh orang atau preman di Tambakromo. Sama ini dengan pernyataan Polsek Tambakromo yang piket waktu itu adalah ahli topik Yoyok CS. Waktu saya lapor malah justru ditolak dan diabaikan, diusir oleh Saudara Harsono. Tolong ini dicatat bahwa Saudara Supawaten ya, selama itu sangat sulit dijumpai dengan katakan alasan sibuk. Selanjutnya saya juga melalui korespondensi, melalui surat, saya layangkan somasi dan klarifikasi kepada Saudara Sunarto selaku kepala sekolah. Namun selama itu pula saya tidak digubris dan saya tidak pernah dapat bertemu dengan Saudara Sunarto maupun Dahlan Istanto, bahkan Saudari Wiwi, dan kedua ini tidak membuka keterangan atau pernyataan secara jelas atau eksplisit. Jadi mohon Saudara Sunarto ini untuk dihadirkan dalam keterangan ini. Terus terang saya juga melakukan sidik penyelidikan dengan mengirimkan banyak tim kepada Saudara Dahlan Istanto. Dahlan juga membuat fitnah seolah-olah saya membuat kisruh di sekolahan, padahal sama sekali saya tidak tahu. Saya nggak pernah datang ke sekolahan, mengatakan saya merusak sekolahan. Saya datang ke sekolahan pun saya membawa pengacara waktu itu Bapak Hasan, dan saya disampaikan secara normatif akan diselesaikan dengan cara seperti apa. Surat pun tidak dapat dibalas, bahkan undangan-undangan yang dibuat saya sudah datangi itu mereka juga pada meninggalkan tempat dan tidak menjawab secara normatif. Saya dalam hal ini benar-benar dipermainkan dan dipojokkan menjadi pingpong di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambakromo, bahkan di kantor dinas. Maka dalam hal ini saya menyampaikan somasi keberatan saya ini bahwa kejadian ini sudah secara maraton berjalan 10 tahun, di mana di sini juga dilanjutkan aksi serupa oleh kepala sekolahnya yaitu Saudara Sudarmati, di mana perlakuan itu sangat menghinakan dan melecehkan kepada saya sebagai seorang suami, dan tetap melakukan hal seperti itu. Mereka sama-sama bersikeras dan tak mau mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Dan saya mempertanyakan, jawabannya masih klise, nihil, dan tidak jelas. Seolah-olah tidak ada masalah apa-apa. Yang di sini pada intinya siapa yang bertanggung jawab atas konspirasi ini, apakah mereka ini menanggung dari apa yang mereka lakukan. Maka dalam hal somasi saya, karena kasus ini berkaitan dengan alat perampasan penyerobotan alat sehat dan penelantaran tanggung jawab yang dilakukan oleh oknum pegawai negeri sipil, maka dengan ini kami meminta kepada para pihak untuk dapat dimintai keterangan saksi dan pertanggungjawaban agar dapat diselesaikan, diselidiki, dan diproses. Bahwa dengan belum terselesaikannya Kemelut, ya, Kemelut dalam hal ini adalah Kemelut di Dinas Pendidikan Tambakromo yang akan menjadi presiden buruk kinerja di dalam urusan administrasi birokrasi. Ternyata
semakin sulit, maka karena ada unsur saling lempar pemenang, maka dengan program digitalisasi yang mempermudah komunikasi dengan alasan one end to end, maka ada sesuatu yang saya sampaikan, yaitu terkait unsur lainnya, yaitu terabaikannya yang atau dilanggarnya sesuatu aturan atau etika PNS, maka perlu pendalaman materi yang mendalam dengan penelitian, penyelidikan, dan langkah-langkah tegas dalam rangka pelayanan keterbukaan informasi publik, transparansi yang mengerucut, yang pada sasarannya yang tepat. Dan para pihak tentunya kedinasan menindaklanjuti persoalan ini, karena kami sudah benar-benar dalam keadaan yang sangat membutuhkan, maka dalam bantuan permediasi untuk dapat digelar, dipertemukan dengan para pihak, baik itu IWW, Dinas Pendidikan, Wasit Salesman, dan para pemangku kepentingan untuk dapat menjajaki dan dalam hal penanganan kasus tersebut secara serius, ya, tanpa ada paksaan jika memungkinkan. Jika tidak, maka tentu harus ada solusi lainnya. Bahwa dalam hal ini negara harus hadir, karena kasus ini bukan kasus main-main, bukan lagi kasus pribadi, namun melibatkan banyak pihak, bahkan pejabat, instansi, dan dinas, baik itu kelompok, pribadi, golongan, maupun instansi. Mengingat bahwa kasus ini bukan kasus pribadi, tapi adalah kasus negara terkait pelayanan publik, administrasi, dan pelayanan negara kepada masyarakat, mengikuti ketentuan negara yang berlaku, maka hal ini tidak terpisah jika dinas yang telah membuat keputusan itu berdampak secara sistematis, maka ini adalah merupakan kolegial atau kejahatan konspirasi bersama-sama, di mana dinas harusnya menanggung beban atas kejahatan ini karena ini adalah tugasnya. Demikian apa yang saya sampaikan. Kami menginginkan kerjasama semua pihak untuk dapat mengawal kasus ini sehingga kasus ini tidak terkatung-katung dan segera dapat tuntas. Dan ini bukan hanya kesalahan administrasi dan bukan kesalahan birokrasi, tetapi ini adalah kesalahan kita bersama-sama. Maka mungkin dengan restorasi dan restorasi of justice ini dapat menjadi bahan kajian dan upaya penyelesaian bersama. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.